dan tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita mendengarkan firman. Bapa Surgawi, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu kiranya menguasai hati dan pikiran kami pada waktu kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, kepada hamba-Mu dan juga kepada saudara-saudara hamba, umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30 ya, 28 sampai 30 ya. Kalau dalam buku Almanak Kristen Indonesia dalam baki kita harus menyoroti dua pasal ya. Pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Tapi pembacaan ini saya ringkas saja. Kita bacakan Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sekalipun semua pembahasan yang akan saya bahas dari dua pasal ini. Saya baca demikian firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita adalah salib adalah kemuliaan. Sekali lagi, salib adalah kemuliaan. Kata salib bukanlah kata yang asing bagi kita. Bahkan benda salib pun bukan yang asing bagi kita. Mulai dari bahan emas, silver, perak, dan kayu kita pernah lihat dalam bentuk salib. Mainan dalam kalung, anting, bros kita pernah lihat dalam bentuk salib. Salib bisa tergantung di dada, di kuping, di telinga, di mobil, bahkan di dinding rumah dan di gereja seperti ini. Siapapun orang yang agamanya Kristen, sebadung apapun dia, sebaik apapun dia pasti menggunakan yang namanya salib. Sehingga tato pun dibuat tato salib. Madonna pun dalam tarian telanjangnya menggunakan salib. Memang salib identik dengan kekristenan. Tetapi salib bukanlah sesuatu yang harus dibenarkan. Atau salib bukanlah sesuatu yang harus dipajang seperti itu saja. Tetapi seharusnya salib adalah kemuliaan. Karena salib adalah wujud kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Kalau kita melihat dalam teologi Paulus dikatakan, salib bagi orang Yahudi adalah satu batu sandungan. Karena mereka berkata, terkutuklah mereka yang mati di atas kayu salib. Dan memang seperti itulah yang dialami oleh Tuhan kita, oleh Tuhan Yesus. Bahwa dengan dia tergantung di atas kayu salib, dia menanggung semua kutuk dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani, bahkan kita mungkin orang Indonesia, salib adalah kebodohan. Karena memang dalam diskusi-diskusi di Facebook pun
kalau kita bicara salib, selalu dianggap orang adalah suatu kebodohan. Masa Tuhan mati di atas kayu salib sih? Masa Tuhan orang Kristen matinya di atas kayu salib? Apapun hujatan orang di sana, bagi kita orang percaya, salib bagi kita adalah tanda keselamatan. Dan salib dikatakan adalah merupakan kekuatan Allah. Karena kita tahu melalui salib kita beroleh jalan pendamaian dengan Allah. Melalui salib dosa kita diselesaikan. Salib adalah kemuliaan. Mengapa saudara? Ada 3 hal yang mau kita lihat di dalam bagian ini. Yang pertama adalah karena melalui salib Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Sekali lagi, karena melalui salib Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Artinya semua dosa yang kita lakukan, yang kita dapatkan melalui Adam, melalui keturunan-keturunan kita, maupun dosa-dosa pribadi kita, Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Gambaran dari dosa manusia itu dilukiskan sebenarnya, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 18 itu, dilukiskan dalam perjalanan pengadilan yang Tuhan Yesus hadapi. Itulah dosa manusia. Nanti kalau saudara lihat di sana, tapi saya mendaftarkan saudara daftar dosa yang dicatat dalam pasal 18 sampai dengan pasal 19 itu. Dosa yang pertama adalah bicara pengkhianatan. Ada pengkhianatan Yudas di sana. Begitu dekat dengan gurunya, tapi ujung-ujungnya mengkhianat juga. Yang kedua adalah penyangkalan Petrus. Lihatlah di perjamuan terakhir itu, begitu menggebu-gebu, tapi pada akhirnya dengan seorang wanita pun dia menjadi takut. Apa yang dilakukan oleh Hanas, Kayafas, Pilatus, ini juga menggambarkan bagaimana ketidakadilan dari mereka yang tahu mengenai keadilan. Makanya kadang-kadang orang sudah malas dengan pengadilan. Daripada pakai pengadilan mending nggak usah lah. Karena yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Di dalam bagian itu juga dikatakan menyatakan orang bersalah, padahal faktanya orang itu tidak bersalah. Itu yang menjadi pergumulan dari Pilatus yang begitu dalam sekali. Dia tahu Yesus tidak berdosa, tetapi dia harus memaksa supaya Yesus berdosa. Dia tahu Yesus benar, tetapi saudara, karena tuntutan jabatan, karena orang banyak, dia harus merelakan Yesus untuk disalibkan. Itu sebabnya dosa yang berikutnya dikatakan menghukum orang benar, padahal yang menghukumnya adalah orang yang tidak benar. Memilih orang jahat daripada orang yang benar. Siapakah yang akan kamu pilih? Barabaskah? Atau Yesus orang raja orang Yahudi? Apa yang mereka lakukan? Mereka memilih orang jahat asal orang benar itu disingkirkan. Mencuci tangan dengan maksud membenarkan diri. Dan itu yang dilakukan oleh Pilatus di sana. Merasa punya kuasa atas hidup orang lain, padahal yang punya kuasa adalah Tuhan. Itu yang ditantang oleh Tuhan Yesus kepada Pilatus pada waktu dia bilang, "Gak takutkah engkau? Aku punya kuasa atas hidupmu. Aku mampu menyalibkanmu." Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan katakan, engkau tidak punya hak atas hidupku. Ya, ancaman demi suara terbanyak dan orang terhormat. Saya rasa kalau kita membaca Yohanes pasal 18-19 itulah yang ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib itu. Semua gerak-gerik dari orang-orang yang menyalibkan Tuhan itu mencerminkan keberadaan dari kita orang yang berdosa itu. Bapak Ibu Saudara, salib adalah kemuliaan. Mengapa? Karena melalui salib Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Yang kedua, karena melalui salib Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Ini bagus sekali saudara. Ya, Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Salib bukanlah jalan yang sederhana, tetapi melalui salib kita melihat bagaimana Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Ada ayat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 24 misalnya, dikatakan di sana, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Lihat ayat di bawahnya dikatakan, demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci.
Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Sebelumnya ayat itu dicatat dalam Mazmur 28 ayat 19. Yesus mati di atas kayu salib sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, kalau saudara lihat dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini juga mengenapi Mazmur 69 ayat yang ke-22. Lalu dalam Yohanes 19 ayat 36 dikatakan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Ini juga menggenapi Mazmur 34 ayat 21. Dalam Yohanes 19 ayat 37 juga, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini juga menggenapi Zakaria pasal 12 ayat 10 dan Wahyu pasal yang pertama ayat 7. Saudara, apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib itu? Dia mati sesuai dengan kitab suci. Berarti saudara, hadirnya Yesus sebagai juru selamat, kematian Yesus itu saudara sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci orang-orang Yahudi. Semua nubuat tentang kematian Yesus, apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib, semuanya dicatat di dalam kitab suci. Berarti Alkitab kita benar. Berarti Allah kita benar. Berarti apa yang dirancangkan oleh Tuhan untuk kita manusia yang berdosa itu sesuai dengan kitab suci. Makanya nanti saudara, Injil pun definisinya adalah Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, lalu dikatakan sesudah itu ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan ia menampakkan diri kepada rentetan-rentetan dalam 1 Korintus pasal 15 itu. Kita bisa melihat sesuatu karya yang luar biasa yang Tuhan rancangkan buat kita manusia yang berdosa ini. Jauh sebelumnya Tuhan merancangkan. Saya jadi ingat saudara, ada film yang suka ditonton oleh adik saya. Film itu bicara tentang Lucifer. Ya, dalam konteks dalam cerita kontemporer seperti itu. Yang pada akhirnya dilukiskan dalam film itu, cerita tentang Lucifer, sang putra fajar itu. Dilukiskan, dikatakan bahwa Lucifer itu akhirnya jadi baik. Dalam zaman modern ini dia jadi baik. Dia hanya mau menggoda manusia saja. Ya, jadi kalau manusia itu mau tergoda, ya ikut dah dia kepada kehendak daripada Lucifer. Lalu saudara, yang mau saya tegaskan kepada saudara, saya bilang sama adik saya itu, saya bilang, tidak ada pernah cerita yang namanya Lucifer itu baik. Kenapa saudara? Kenapa ada Getsemani? Itu pergumulan yang sangat panjang di sana yang pernah dilakukan oleh Yesus. Makanya dikatakan oleh Yesus satu kata yang dia katakan, dia bergumul di dalam segala sesuatu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ada godaan daripada iblis itu. Ada godaan yang luar biasa untuk apa? Untuk meninggalkan salib, untuk menghindarkan salib. Tetapi luar biasa Tuhan kita, di dalam doanya dia selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Makanya Tuhan katakan, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kristus mati di atas kayu salib sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga saudara, yang ketiga, salib adalah kemuliaan. Mengapa? Yang pertama, karena melalui salib Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Yang kedua, karena melalui salib Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena melalui salib Tuhan Yesus menyelesaikan semua rencana Allah bagi orang berdosa. Semua rencana Allah bagi orang berdosa. Artinya, rencana Allah bagi orang berdosa, pilihannya melalui salib, semuanya diselesaikan. Tidak ada cara yang lain, lewat salib. Makanya di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu anggur murahan sebenarnya, anggur asam itu diberikan diminum oleh Yesus supaya apa? Supaya agak kuat untuk menanggungnya. Tetapi saudara, justru anggur asam itu
Pada waktu dia selesai meminumnya, berkatalah ia, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya suka kata-kata itu. Sudah selesai, menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Itu buktinya sudah selesai. Apa maksud pernyataan ini? Kematiannya di atas kayu salib menyelesaikan misi penebusan, bukan akhir dari penderitaannya di atas kayu salib. Jadi pada waktu dia katakan dia mati, itu bukan berarti berakhirlah penderitaan itu, sekedar berakhirlah penderitaan itu. Tetapi pada waktu dia katakan sudah selesai, itu berarti selesailah misi penebusan yang dia kerjakan. Pada waktu dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, dia sudah tuntaskan semua pekerjaan itu dan sudah selesai. Makanya dikatakan hal ini dirangkai dengan kata menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya untuk apa? Untuk korban penebusan itu. Menyerahkan nyawanya untuk apa, saudara? Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelesaikan jalan yang tidak pernah ada untuk manusia yang berdosa itu. Sekarang dia beri jalan. Lewat apa? Lewat hidupnya, nyawanya yang sudah mati di atas kayu salib. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ya, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ada banyak kata yang digunakan dalam Yohanes pasal 18-19 itu tentang menyerahkan. Yudas menyerahkan Yesus ya kepada orang banyak itu. Pilatus menyerahkan dia kepada prajurit untuk disalibkan. Meskipun demikian mereka tidak mampu memaksa dia. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yudas menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi kematiannya, dia yang menyerahkan nyawanya. Dia yang menyerahkan nyawanya untuk satu kata, tetelestai. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Sudah tetelestai bagi kami. Kau sudah menyelesaikan misi penebusan itu. Dan sekarang terbukalah semua jalan bagi kami. Kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang besar ini. Karya keselamatan yang tiada duanya. Kami tahu bahwa Engkau mengerjakan segala sesuatu bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin.